Oke. Jadi materi hari ini itu one way treatment structure, jadi struktur perlakuan satu arah, artinya hanya satu jenis perlakuan saja dalam complete randomized design structure, jadi struktur rancang-rancang lengkap, tetapi errornya heterogen. Jadi errornya heterogen. Jadi kalau uh, dalam bab ini, kasus yang akan kita bahas adalah perlakuan-perlakuan yang kita gunakan dalam satuan percobaan itu mungkin saja bukan hanya mempengaruhi rata-rata, tapi juga mempengaruhi varian. Ya. Kita mulai dengan model yang paling sederhana, yaitu completely randomized design, yang mana secara formula, secara model, jadi model itu jadi model itu kita gunakan untuk mendekati keadaan yang sesungguhnya. Jadi keadaan sesungguhnya. Bahwa keadaan yang sesungguhnya apa yang kita amati itu yang dinotasikan dengan YIJ, yaitu sama dengan mu I plus epsilon IJ ini, sebagaimana kita tahu kemarin pada pertemuan sebelumnya bahwa J ini adalah eh, pengamatan ke J pada perlakuan ke I, ya, yang mana pengamatan ke J pada perlakuan ke I itu merupakan fungsi dari rata-rata perlakuan ke I dan errornya. Ya. Nah, bedanya dengan bab satu minggu lalu, pada bab satu minggu lalu itu errornya itu homogen, errornya homogen. Nah, yang bahasan kali ini bahwa error itu heterogen. Nah, karena error itu heterogen, itu bisa uh, kita deskripsikan bahwa perlakuan sendiri, perlakuan itu bukan hanya mempengaruhi rata-rata, tapi juga mempengaruhi uh, varian atau keragaman. Ya. Oke. Nah, sehingga beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam permasalahan ini, selain selain apakah rata-rata semua rata-rata sama, ya. Rata-rata maksudnya di sini adalah rata-rata perlakuan. Ya. Dalam rancang percobaan, perlakuan itu satu perlakuan itu mewakili satu populasi. Jadi bisa saja apakah semua rata-rata perlakuan sama? Ini tiga pertama ini yang berkaitan dengan rata-rata. Yang kedua misalnya dapatkah pembandingan, ya, ini pembandingan pembandingan antar perlakuan itu dilakukan. Ya. Yang ketiga, apakah pengujian, jadi pembandingan itu melalui pengujian juga dalam statistik, ya. Apakah pengujian hipotesis yang berkaitan dengan kombinasi linier, ya, kombinasi linier rata-rata, ini CI itu adalah koefisien kombinasi liniernya. Jadi ini adalah kombinasi linier dari rata-rata, ya. Andaikan misalnya apakah kombinasi linier rata-rata itu sama dengan nilainya A, gitu ya, itu dapat diuji. Nah, apakah kita juga bisa membuat selang kepercayaan mengenai kombinasi linier dari rata-rata, itu ya. Nah, kombinasi linier sedemikian rupa sehingga jumlah CI-nya, jumlah koefisien kombinasi liniernya sama dengan nol, itu yang disebut kontras, ya. Tapi secara umum pengujian kombinasi linear itu tidak harus kontras, ya. Oke. Kemudian itu yang berkaitan dengan rata-rata. Nah, bisa juga pertanyaan itu berkaitan dengan varian. Nah, ya, jadi apakah semua varian perlakuan, apakah semua varian perlakuan itu sama, gitu ya? Atau pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan varian itu adalah adakah pengelompokan perlakuan-perlakuan sedemikian rupa sehingga varian-varian dalam grup itu bisa dikatakan sama, tetapi antar grup itu berbeda atau tidak sama. Nah, jadi eh, itu adalah pertanyaan tambahan yang muncul akibat eh, errornya itu heterogen. Ya. Oke. Nah, dalam eh, bab satu itu
apa namanya yang telah kita bahas, ya, itu varian kita asumsikan sama, ya. Kalau kita ibaratkan eh, dalam pembandingan rata-rata. Jadi fokus bab satu kita tidak membandingkan varian karena variannya asumsinya sama. Jadi kalau uh, yang kita bandingkan adalah rata-rata. Nah, karena rata-rata kalau kita bicara univariat satu variabel pengamatan, ya, maka itu bisa kita gambarkan dalam sebuah garis lurus, sebuah garis, ya, bahwa kalau semua rata-rata itu sama, kalau semua rata-rata itu sama, maka ekstrimnya kedua atau semua rata-rata itu berada dalam satu titik. Nah, ekstrimnya dalam satu titik. Tetapi secara statistik kan mereka rata-rata titik-titik itu berdekatan dalam sebuah garis, ya, dalam sebuah garis. Di mana gambar dari distribusi normal karena errornya adalah error normal itu sama semua. Jadi kalau ekstrimnya itu semua nilainya sama, ya mereka berimpit semua. Atau kalau secara statistik mereka saling berdekatan gambarnya. Nah, kalau variannya berbeda, maka gambar dari distribusi eh, normal katakanlah itu tidak sama. Ada yang kumpul, ada yang apa namanya runcing, ada yang kumpul dan sebagainya. Ya, itu dari variannya. Sehingga untuk membandingkan eh, apakah rata-rata atau sumbu dari distribusi itu saling berdekatan atau tidak, tentunya tidak mudah, ya. Tentunya tidak mudah. Nah, kalau hanya apa namanya kita awali dulu dari ini ya, dari definisi model seperti halnya pada bab sebelumnya. Nah, ini modelnya ya. Di sini kita harus baca hati-hati ya, baca hati-hati bahwa ini modelnya eh, rancangan acak lengkap ya dengan model min nih nggak ada tahu di sini ya. I dari satu sampai T, J dari satu sampai NI artinya masing-masing perlakuan ini ulangannya tidak sama. Dan lebih penting lagi di sini epsilon IJ ya, itu saling bebas berdistribusi normal. Varian dalam perlakuan itu sama, yaitu sigma kuadrat I, tergantung, ini ada indeks I-nya ya. Dalam bab satu ini tidak ada indeks I-nya. Nah, ya, jadi error error ini untuk di sini kita notasikan ya, ini semua saling bebas. Semua saling bebas. Hanya saja dalam perlakuan yang sama itu ya, pengamatan dalam perlakuan yang sama itu memiliki varian sama. Kalau perlakuannya berbeda, ya berbeda. Ya, oke. Nah, untuk estimasinya, karena itu semua itu parameter ya. Yang pertama bahwa varian itu di sini tidak diketahui, ini parameter ya. Maka kita perlu punya estimasinya, punya estimator. Ini estimatornya, eh, alat yang digunakan untuk mengestimasi bahwa kalau ini adalah eh, varian populasi perlakuan KI, ini taksirannya ini varian sampel perlakuan KI. Ya. Sedang ini adalah rata-ratanya, rata-rata perlakuan KI, mu I ya. Ini rata-rata juga, ini rata-rata, ini rata-rata. Jadi kalau eh, kita gunakan notasi apa namanya simbol-simbol huruf Yunani itu ini adalah parameter. Hanya saja karena ini ada topinya itu estimator dari parameter itu. Ya, oke. Nah, itu nilai estimatornya. Nah, bagaimana? Karena dia estimator, dia statistik. Karena dia estimator, dia statistik. Dia adalah pembaca. Nah, karena pembaca, dia punya distribusi. Ya. Baik rata-rata ya, sampel atau estimator dari rata-rata populasi ini karena ini statistik dia adalah pembaca, dia punya distribusi yaitu normal normal dengan parameternya rata-ratanya mu i tergantung perlakuan KI dan eh, variannya adalah sigma i kuadrat dibagi ni ya, masing-masing ini
Beda-beda tergantung I-nya ya, tergantung I-nya. Nah, yang berkaitan dengan varian sampelnya, eh, ini juga statistik kan, jadi dia mau baca NI dikurang satu kali eh, estimator ini dibagi variannya itu menyebar saling bebas Chi kuadrat ya dengan derajat bebasnya NI min 1. Oke. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa distribusi sampel atau sampling distributionnya eh, yang satunya normal, yang satunya Chi kuadrat. Kalau rata-rata ya distribusi estimator ini normal, distribusi estimator dari varian Chi kuadrat. Nah, bisakah kita menguji bahwa varian itu sama atau tidak? Nah, jadi dalam hal ini karena ada T perlakuan, kita bisa misalnya melakukan pengujian. Pengujian apakah semua varian populasi perlakuan ini sama, ini notasinya begini ya, sigma 1 kuadrat sampai dengan sigma T kuadrat. Ya. Alternatifnya bahwa HA ini mudahnya aja, bukan H0. Bukan H0 artinya tidak benar bahwa semua varian perlakuan itu sama. Artinya ingkaran atau negasi dari hipotesis nol. Nah, oke. Nah, jika terdapat ya, jika tidak terdapat bukti untuk mengatakan bahwa semua perlakuan, semua varian atau semua ragam itu tidak sama, maka eh, persamaan model dalam bab satu itu dapat digunakan untuk menginvestigasi rata-rata. Jadi artinya kalau di bab satu asumsinya ini harus sama. Ya. Kalau tidak sama, kita tidak bisa menggunakan formula-formula yang ada di bab satu. Ya. Ya, artinya ini ya, kalau kita teruskan, if there is, jika terdapat cukup bukti untuk mempercayai bahwa varian-variannya tidak sama, maka prosedur yang disajikan dalam bagian atau sub bagian 2.5 itu harus digunakan untuk ya memberikan analisis bahwa rata-rata dalam varian yang tidak sama itu harus digunakan ya. Ada beberapa uh, uji kesamaan ya, uji kesamaan varian yang disajikan dalam buku ini. Ini hanya beberapa, sejatinya banyak. Yang pertama uji Hartley ya, uji Hartley. F maksimum Hartley atau Hartley F max. Nah, hanya saja uji ini menghendaki bahwa semua perlakuan itu ukurannya sama. N1 sama dengan N2 sama dengan NT. Ini persyaratan dari uji Hartley. Nah, ya, jadi uji Hartley itu dibuat dengan asumsi bahwa rata-rata ukuran atau banyaknya pengamatan tiap perlakuan itu sama. Nah, ujinya sih gampang. Jadi mana yang maksimum dari varian sampel ini sampel ya, ini kan estimator ya. Dibagi mana yang minimumnya. Nah, mana yang maksimum dibagi mana minimumnya. Di buku ini disajikan. Ini karena dia statistik, karena dia baca, maka ada distribusinya, ada tabelnya, dia ada tabel. Jadi tabel di buku ini disajikan di tabel A1 ya, tabel 1 ya. Tapi karena untuk memudahkan dan biasanya taraf nyata pengujian yang dipakai itu 5 dan 1%, maka di buku itu hanya disajikan untuk alfa dan 5% dan 1%. Ya. Ini mungkin karena ini khusus ya, jadi kalau mau ditampilkan ya banyak kali, atau kecuali si Hartley itu membuat formula untuk mencari nilai peluang misalnya. Nah, hipotesis nol itu akan ditolak apabila nilai F maksimum ini melebihi apa yang ada di tabel A1. Tabel A1 itu bukan tabel F biasa ya, tapi tabel F max yang tentunya sangat tergantung juga oleh taraf nyata pengujian, apakah dia 5% atau 1%,
Yang kedua, nu. Nu itu derajat bebas, yaitu ditentukan banyaknya n, karena n tadi harus sama, dikurang satu. Ya. Serta k. K itu ya banyaknya perlakuan yang dibandingkan. Banyak perlakuan. Kalau k-nya sama dengan t, ya k itu t. Ya, itu. Nah, bagaimana apabila ukuran sampelnya ternyata nggak sama? Nah, maka akan dilakukan uji yang sama boleh, tapi nilai derajat bebasnya itu tidak bisa ditentukan dengan n-1, tapi eh, mana n yang maksimumnya itu dikurang satu, itu sebagai derajat bebasnya. Nah, makanya dikatakan liberal itu liberal dalam artian, oke, misalnya seolah-olah yang lain itu semua juga bisa bervariasi. Jadi diambil nilai maksimum dari n-nya ya, ni-nya. Kalau ni-nya tidak sama, itu uji Hartley. Nanti ada teladan-teladannya. Nah, yang kedua itu uji Bartlett. Uji Bartlett ini tidak mengendaki atau tidak memerlukan ukuran sampel harus sama. Jadi dia bisa berbeda. Dia bisa berbeda. Jadi uji Bartlett itu eh, kelihatannya hanya sedikit rumus itu, tapi kalau kalau mengerjakannya manual agak ribet juga. Ya. Jadi statistiknya adalah U. U sama dengan seperti kali ini. Ya. Hanya saja C-nya ini adalah di sini keterangannya 1 ditambah 1/3 kali T-1 dan sebagainya. Dan masing-masing ini adalah ini keterangannya. Jadi kalau kita lihat ini adalah taksiran taksiran sigma kuadrat secara keseluruhan ya. Ini adalah ln ln ya, karena log bilangan dasar e ya. Ini adalah derajat bebasnya ya. Nu-nya adalah ni-1. Ini sebetulnya nu i ini, sorry, ini ada kurang i. Jadi buku ini kurang menulis subscript i ya. Nu-nya ini jumlah nu i. I dari 1 sampai T. Sedangkan ini adalah eh, sigma i kuadrat ini varian sampel. Ini taksiran, ini kuadrat tengah galat. Di bab 1 itu ini adalah yang apa yang kita sebut dengan kuadrat tengah galat atau rata-rata terboboti dari varian sampel. Bobotnya apa? Bobotnya adalah NUI ya. NUI ini bobotnya. Nah, ini rata-rata terboboti. Nah, setelah dihitung U-nya, maka ini kita menggunakan distribusi chi kuadrat. Bagaimana distribusi sampling dari sigma I itu kan chi kuadrat. Nah, jadi di sini U-nya pembandingnya adalah chi kuadrat karena distribusi dari U ini adalah chi kuadrat. Chi kuadrat dengan derajat bebas T-1, banyaknya perlakuan dikurang 1. Ya, itu uji Bartlett. Nah, itu 2 uji pertama. Uji yang ketiga ini, nah sebelum uji yang ketiga, keempat, kelima ini, mungkin akan saya sampaikan apa namanya tayangan lain dulu. Ini saya stop share dulu. Saya ganti share screen-nya Excel. Ya, oke. Nah, gini ya. Nah, tampak ya. Jadi ini kan begini. eh, Kalau kita hanya membandingkan dua perlakuan, katakanlah A dan D, ini walaupun kita punya banyak, tapi kita hanya akan bandingkan apakah rata-rata A dan rata-rata D ini sama. Apakah mu A sama dengan mu D ini ya. Nah, eh, kalau kalian dapat permasalahan seperti ini, itu harus diuji dulu apakah varian A sama dengan varian D. Ya. Kalau varian A sama dengan varian D, nah, maka statistik yang digunakan adalah PA, gitu kan? Sama-sama T. Karena kita menguji rata-rata, ini statistiknya sama-sama T. Ya. Kalau menguji varian, kalau menguji varian itu F. Kalau varian hanya satu populasi, kayak kuadrat, ya.
Kalau uji rata-rata hanya pasangan begini itu T, ya. Tapi kalau A sama dengan B sama dengan D dan seterusnya itu sudah F juga, ya. Nah, kita harus tahu apakah yang kita bandingkan ini antara A dan D ini, ya, memiliki varian yang sama atau tidak. Kita sudah hitung varian sampelnya, ya. Untuk A ini varian sampelnya 16, 16,28571, ya. Untuk varian D, untuk perlakuan D ini varian sampelnya 2,78, ya. Sehingga kita bisa hitung, boleh yang varian D dibagi varian A boleh, varian A dibagi varian D boleh, tapi yang paling gampang adalah yang besar dibagi yang kecil. Nah, kalau yang besar dibagi yang kecil, itu biru dibagi yang merah itu, maka akan kita dapatkan nilai F-nya 5,84. Ya, 5,84 itu kalau eh, jadi karena 16 dibagi 2,78 atau varian A dibagi varian D, A itu sampelnya 7, D itu sampelnya 8. Sehingga derajat bebas yang kita pakai dalam pembandingan 7 min 1, 6, sebagai derajat bebas 9, dan derajat bebas penyebutnya 8 kurang 1, 7. Nah, ini adalah nilai apa namanya yang kita peroleh dari kalau nilai F hitungnya 5,84, derajat bebas 96, derajat bebas penyebutnya 7, maka nilai peluangnya adalah 0,01. 0,01 kalau kita gunakan taraf nyata 5%, itu hipotesis 0 ditolak, artinya kedua varian ini berbeda. Ya. Tapi kalau 1%, 1%, ini kedua varian ini walaupun 16, ini 2,78, itu masih bisa dikatakan sama. Jadi makanya untuk data yang sama, kedua peneliti itu bisa menarik kesimpulan yang berbeda. Contohnya, ya kalau mereka menggunakan taraf nyata yang berbeda, ya, 5%, ini ditolak, yang satunya 1% ini diterima, kan berbeda. Nah makanya, oleh karenanya eh, di dalam Microsoft Excel, di dalam Microsoft Excel ini ada data analisis, ya, ada data analisis, di kanan itu ada data analisis. Nah, kita pilih untuk pengujian, untuk pengujian apa namanya eh, rata-rata, t-test, ya, t-test ini kita pilih t-test to sample assuming unequal. Tadi kan hipotesis nolnya, andaikan misalnya kita pakai 5%, kita pakai unequal. Jadi unequal variances. Ah, kita klik OK, ya, kita klik OK. Kemudian yang mana dibandingkan yang mana? Ring 1 itu A ini. Ring 1 itu A, Ini aja, ya. Kemudian ring 2-nya itu D. Ring 2-nya D gini. Ya. Oke, di sini labelnya diklik, ya. Kemudian outputnya mau diletakkan di mana? Ini 5%, ya. Kalau mau 1% berarti enggak, tidak unequal, dia harus equal gitu. Nah, hasilnya diletakkan di sini misalnya. Ya. Oke. Nah, kita lebarkan OCA. Nah, ini akan menghasilkan data seperti ini. Ya. Oke, ini rata-ratanya dan sebagainya. Yang kita lihat, dia dua arah, ya, two tail. Ya, two tail. Ini nilai statistiknya, nilai peluangnya adalah sebesar 0, sekian, ya, 0, sekian. Ini kalau dua arah. Artinya kedua kedua rata-rata A dan D ini memiliki rata-rata yang nggak sama. Ini 32 dibagi berapa nih? 32 bagi 7, ya. Ini 110 dibagi 8. Nah, perbedaan itu signifikan. Nah, ini yang sering disebut dengan Behrens-Fisher problem, ya. Behrens-Fisher problem. Ya, oke. Nah, jadi kalau hanya membandingkan dua perlakuan, ya, misalnya A sama D, caranya seperti itu. Kita tetap harus menguji apakah kedua perlakuan itu
memiliki varian yang sama apa enggak. Ya, ya, oke. Kita kembali ke bayangan selanjutnya, ya. Nah, oke. Oh, ada yang kurang. Jadi masih kembali ke Excel dulu. Kembali ke Excel, ya. Oke. Nah, sebelum ke uji berikutnya, saya pindahkan ke sini ke regular ANOVA ya. ANOVA ini saya apa namanya? Datanya sama, tapi sekarang hipotesis yang apa namanya yang diuji itu adalah apakah A, B, C, D sama. Nah, apakah A, B, C, D sama? Nah, nah, andaikan, andaikan nih orangnya nggak ngerti statistik, andaikan orangnya belajar statistiknya kurang, ya. Ini langsung diantem aja, langsung diantam, dianalisis, ya. Dianalisis tanpa menguji apakah varian A, B, C, D ini sama atau tidak, ya. Nah, di Excel itu sekali lagi ya ini tanpa menguji kesamaan varian. Jadi data analisis ini ya, kemudian kita bisa pilih modul paling atas ANOVA single factor. ANOVA single factor di sini kita klik oke ya. Nah, ringnya ringnya itu kita sorot semuanya ini. A, B, C, D ini semuanya ya kita sorot begini. Nah, grupnya by kolom ya. Nah, karena baris pertama ini adalah nama nama variabel, kita klik ini label ya. Oke, alfanya 5%. Alfanya 5%. Kemudian diletakkan di manakah? Nah, ini adalah eh, output ringnya. Saya pilihkan eh, di mana? Di sini ya. Di sini. Kita klik OK gitu ya. Nah, kita tumpangin. Nah, ini tumpang. Ini tumpang tindih tadi ya. Nah, di sini ANOVA-nya di sini. ANOVA di sini eh, itu menghasilkan kalau kita lihat eh, apakah hipotesis nol diterima atau tolak, kita lihat nilai peluangnya. Nilai peluang itu sangat kecil ya, karena ini adalah 9,08 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat 6 ini sangat kecil. Ya. Artinya bahwa hipotesis nol yang mengatakan bahwa apa namanya semua rata-rata tadi sama itu tidak benar, ya kan? Tidak benar ya. Nah, jadi tidak benar bahwa rata-rata semua perlakuan ABCD itu sama. Nah, itu. Nah, ini tanpa melihat, tanpa menguji apakah keragaman dari keempat perlakuan itu sama atau tidak. Tapi yang penting prosedurnya seperti itu ya. Nah, oke. Ketiga, ketiga pengujian yang lain itu mirip sama seperti ini ya. Saya stop share dulu, kembali ke materi di sini. Hanya saja datanya diganti. Nah, data YIJ tadi, ya, pengamatan tadi, diganti menjadi ZIJ. Ya, ZIJ. Caranya transformasinya ini. Jadi untuk setiap perlakuan, untuk setiap kolom, ya, itu kurangkan datanya dengan rata-rata kolom itu, rata-rata perlakuan itu. Ya. Kemudian di harga mutlakkan, ya. Nah, itu yang disebut dengan ZIJ. Nah, ZIJ. Selanjutnya ZIJ ini dianalisis seperti tadi kita menganalisis uh, ANOVA, jadi regular ANOVA tadi ya, dengan prosedur seperti itu. Nah, untuk menyatakan bahwa H0 yang menyatakan semua varian populasi perlakuan itu sama, menurut Levin itu kita lihat nilai peluang F-nya, nilai peluang F-nya. Nah,
Nah, dengan dianalisis dengan menggunakan ANOVA biasa. Ya. Demikian juga Brown dan Forsyth. Brown dan Forsyth itu melakukan cara yang sama apa yang dilakukan oleh Levin. Nah, kalau Levin itu masing-masing data dari tiap perlakuan itu dikurangi rata-rata tiap perlakuan, kalau di sini dikurangi dengan median, median dari perlakuan itu. Jadi YIJ dikurangi YI med, mediannya. Nah, namanya setelah dikurangi mediannya di harga mutlakan itu namanya UIJ. Kalau tadi ini ZIJ, ini UIJ, ya. Itu Brown Forsyth. Nah, Brown Forsyth caranya sama. Jadi setelah kita dapatkan UIJ, baru kita analisis dengan tadi ANOVA tadi. Nah, tadi ada bantuan Excel kan, Excel punya add-in untuk memudahkan itu. Kalau enggak ya tahapannya agak agak panjang pakai rumus ya. Nah, atau kalau pakai ini juga bisa juga. Nah, O'Brien juga begitu. O'Brien yang YIJ tadi itu diganti menjadi RIJ. Hanya ini harus hati-hati karena di sini ada mencakup uh, selain rata-rata dari tiap perlakuan itu ya, juga banyaknya sampel perlakuan itu. Ini ada NI, banyak sampel ya. Ada varian sampel dari perlakuan itu. Ada varian sampel dari perlakuan itu. Ada juga yang disebut dengan pembobot W ini. W ini pembobot. Ya. Kalau pembobotnya setengah, maka ini adalah rata-rata skor dari varian sampel. Rata-rata skor dari varian sampel. Nah, dengan demikian pembandingannya adalah pembandingan rata-rata skor eh, dari varian sampel data itu. Ya, ini bisa bisa diganti-ganti W-nya bisa diganti-ganti. Ya, 0,5, 0,6, berapapun diganti gitu ya. Oke. Nah, ini eh, rekomendasinya ya. Berdasarkan hasil mungkin semacam simulasi gitu ya. Ini kira-kira rekomendasinya begini. Jika distribusinya merupakan ini ya, heavy tail itu ekor panjang ini ya, ekor panjang ini, maka gunakan uji Brown Forsyth. Artinya ini distribusinya bukan simetris, tapi bisa bisa puncaknya, bisa frekuensi paling tinggi itu di kanan atau frekuensi paling tinggi itu di kiri ya. Gitu. Jika distribusinya agak agak miring, maka uji O'Brien mungkin lebih eh, sering digunakan. Nah, jika data agak ya, nearly agak mendekati normal, maka bisa digunakan Bartlett atau Hartley. Ya, Bartlett atau Hartley. Nah, ini mungkin diskusinya bisa lebih banyak lagi. Itu bisa bisa kalau mau dikaji lagi juga bisa. Nanti dengan distribusi-distribusi yang atau uji-uji kehomogenan ragam yang lain ya. Nah, nah ini teladannya ya. Kita punya teladan dengan data yang sama tadi ya, data yang sama yang saya pakai di Excel tadi. Nah, ini kalau saya sebut ini A, B, C, D ya. Nah, ini di buku ini pakai no drag, drag one, drag one and two ya. Ceritanya bisa dibaca gitu. Anggap aja datanya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, oke, jadi kalau kita pakai Hartley, kalau pakai Hartley berarti maksimum dibagi minimumnya. Maksimumnya di sini variannya 16, minimumnya 2,78. Sorry, 1,86667, sorry. Nah, ini bagi ini ya. Nilainya 8,723. Titik kritis liberalnya itu diperoleh untuk K sama dengan T sama dengan 4 ya, K-nya 4 karena kita membandingkan keseluruhan perlakuan yang digunakan. Nu-nya 7. Nu-nya 7 ya. Nah, ini kita dapatkan nilainya di tabel 8,44. Karena 8,723 lebih besar dari 8,44, maka kita bisa menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa semua varian perlakuan yang digunakan ini sama.
ya. Pada taraf 5% ya. 5%. Kalau 1% mungkin pembandingnya lebih tinggi lagi. Ya. Sehingga tidak bisa pakai itu. Nah, ini Bartlett. Ini contoh contoh penghitungan Bartlett kalau kalau apa namanya kita masukkan data yang tadi ya. Kita masukkan data yang tadi. Nah, di Excel saya juga sudah ada bagaimana bagaimana menghitung ini ya. Ini sigma kuadratnya ya. Kemudian baru jadi menghitung C itu ini C-nya dulu, baru sigma kuadrat topinya. Setelah dimasukkan, kita hitung nilai U-nya 7,8111. T-nya 4 ya, T-nya 4 berarti K kuadrat yang kita gunakan adalah K kuadrat dengan derajat bebas 3 ya, derajat bebas 3, T3. Oke. Nah, kita bisa lihat nanti bisa ini eh, hitung pakai pakai apa namanya Excel hitung peluangnya. Oke, nah ini eh, hitung-hitungan kalau ini uji Levin ya, uji Levin data tadi itu berubah menjadi seperti ini, menjadi ZIJ, ZIJ karena data artinya begini. Jadi ini kan eh, satu satu dikurang rata-ratanya, satu dikurang rata-ratanya berapa di harga mutlakan, 8 dikurang rata-rata di sini, ya, dan seterusnya. Jadi data ini dikurangi rata-ratanya. Rata-rata apa? Rata-rata hanya pada kolom satu ini aja. Sehingga kita dapatkan uh, formula ini, ya, data baru. Nah, data baru ini baru dianalisis pakai apa namanya uh, Excel tadi dengan bantuan. Nah, kalau ini bukan dikurangi rata-ratanya, tapi dikurangi mediannya. Jadi bulat-bulat, kebetulan bulat-bulat ya, bulat, nggak ada yang pakai tengah-tengah ya. Nah, ini yang O'Brien, O'Brien ya, dengan W 0,5. Ini O'Brien W 0,5. Dari data ini diolah dengan ANOVA yang ada di add-ins-nya Excel. Oke, coba kalau kita lihat di di eh, Excel, di Excel ini. Nah, ini regular Nova ya, regular Novanya. Nah, ini eh, oke, ini Hartley, uji Hartley ya. Uji Hartley 8,72 449 dari mana mana yang maksimumnya. Jadi maksimum dari ini berapa dibagi minimum dari ini berapa ya. Secara umum itu formulanya ya. Kemudian ini adalah ini nggak ada rumusnya karena harus baca di tabel. Tabelnya tabel khusus yang ada di buku itu tabel A1 ya. Oke. Kemudian dari data yang sama yang kuning itu kita hitung U, NU dan sebagainya. Ini sekali lagi ya, ini NUI misalnya ya. Nah, ini ada saya tunjukkan di sini NI, maksudnya NI itu ini ya, N1, N2, sorry, N1, N2, N3, N4, ini NU1, NU2, NU3, NU4 ya. Ini seper NUI, seper ini ya. Kemudian jumlah seper NUI, ini NU-nya ya, NU-nya itu jumlah ini 6577, 6 ya. Kemudian oke ini jumlah apa namanya. Nah, ini kita hitung ini C-nya dan akhirnya kita hitung U-nya adalah 7,811 sama ya. Nanti bisa diperiksa ini Di Barlet 7,811 dan ini adalah tabel K kuadrat ya. Tabel K kuadrat dengan derajat bebas 3 ya. Bebas 3. Jadi kita nulisnya gini, CAI INV 5%, 3. Kalau mau 1% jadi ganti 1%. Itu Hartley dan Bartlett. Nah, Brown Forsyth ada di sini. Brown Forsyth ada di sebelah kanannya, ya. Ini Brown Forsyth itu dikurangi median ya, dikurangi median. Jadi uh, kalau kita lihat formulanya, rumusnya ya, itu bahwa C2 dikurangi median dari C2 sampai sini ya. Tapi jangan lupa ini dikunci rumusnya, dikunci dari
baris 2 sampai baris 8. Ya. Oke. Jadi setelah itu, setelah kita dapatkan yang coklat muda ini, ya, setelah kita dapatkan yang coklat muda, maka kita bisa melihat di sini, ya, eh, ANOVA regulernya ini menghasilkan nilai F 5,494 ya. Nilai F 5,49 up. Nah, kalau secara manual ini ya, sama 5,494 ya. Oke. Ini tabel tabel kritisnya FINV cara mencarinya. Nah, FINV tabel F inverse ya. RT right till 5%, derajat bebas pertama 3, derajat bebas kedua 25 ya. Itu 325 ya. Oke. Nah, itu brown forsyth. Brown forsyth. Kemudian live-in itu sama ya. Hanya kita pakai pengurangnya itu rata-rata. Ya, pengurangnya itu rata-rata ya. Ini rata-rata. Baru di harga mutlakkan. Nah, setelah dapat ini ya, setelah dapat data yang hijau itu, kita gunakan ANOVA seperti biasa ya. Ini nilai F-nya 6,96. Ini yang pakai biasa ngitungnya. Ini pakai alat add-in-nya Excel ya. 6,966. Dan yang terakhir O'Brien, ini kalau pakai Excel ya. O'Brien itu ini nanti bisa dibandingkan dengan yang ada di buku ya. Angka-angkanya ini mungkin kalau di sini kan jauh lebih digitnya bisa kita mainkan mau 4 digit atau berapa digit. Dan uh, angkanya sama, di sini hanya nggak tahu ada sedikit perbedaan, 6,96 di sini 6,30 ya. Itu uh, mungkin karena digitnya. Ya. Oke, kita lihat bagaimana kalau kita mana ya? Buka. Kita tutup dulu. Oh, R dulu ya. Ini R. R. Bentar. R akan saya tunjukkan. Nih, mana nih? Itu dahuluan. Nah, eh, untuk pengujian kemungkinan varian itu ya sebetulnya banyak di sini saya sajikan banyak tapi nanti bisa dicoba sendiri ya. Eh, yang pertama, oke, datanya itu data yang sama ya, data ABCD tadi dengan di sini saya namakan task sama error. Responnya namanya error. Eh, nampak nggak di situ? Oh, kayaknya tampilannya kurang ya. Mudah-mudahan nampak ya kalau pakai komputer. Saya sebelah kiri saya ini pakai HP jadi tampilannya kurang kurang meyakinkan. Oke. Jadi dengan library tidyverse itu kita bisa menguji Bartlett ya, uji Bartlett. Nah, uji Bartlett ini sama nilainya nilai K kuadrat Bartlettnya itu 7,811 ya. Ya, sama nilainya. Jadi yang penting ini 7,811. Nah, eh, hanya R ini nggak ada uji F Hartley nggak ada ya, nggak ada. Karena itu khusus ya. Kemudian uji Levin itu library-nya CAR, library CAR. Nah ini 5,49 tadi kita dapatkan nilai F-nya 5,49 ya. Nah, kemudian untuk uji Brown Forsyth itu di library one way test. Library one way test ini ada Brown Forsyth
Nah, untuk volume core sheet itu ya nilainya agak beda. Nah, tapi bisa jadi apa namanya, yang jelas kesemuanya sama. Ya. Ini ada O'Brien. Kalau O'Brien ini library-nya Vartes, library Vartes. Ya. Library Vartes ini banyak sekali. Ada Ansari, Bradley, Bartlett, Capon, Cochrane, David, dan sebagainya. Kita ambil yang O'Brien yang kita pelajari di sana tadi. Ya. Nah, eh, agak sedikit beda. Ya. Nah, itu yang ada di apa namanya, eh, R ya, yang ada di aplikasi R. Nah, nanti saya kasih juga nih filenya ya. Oke. Nah, saya mau buka ini. Ah, ini yang SAS ya, yang SAS. Tapi sebelum sebelum ke sana, sebelum ke SAS, kita balik dulu ke materi ya, materinya belum belum selesai. Nah, kita ke materi dulu, belum selesai. Nah, oke. Jadi kalau kalau ternyata hipotesis nol yang berkaitan dengan kemungkinan varian itu ditolak, artinya variannya eh, tidak sama, ya, tidak sama. Terus bagaimana menguji eh, kesamaan rata-rata untuk keseluruhan? Nah, itu yang di sini kita kenal dengan apa namanya? Oke, kalau kombinasi linear dan sebagainya itu prosedurnya sama dengan bab satu ya. Ini prosedurnya sama dengan bab satu. Tapi kalau yang sedikit berbeda di sini adalah analisis variannya. Ya, analisis variannya menggunakan namanya ANOVA Wells. Ya. Ini membandingkan semua rata-rata. Jadi membandingkan semua rata-rata. Ya. Jadi kalau ternyata varian dari perlakuan itu tidak mungkin, tidak sama semuanya, maka kita uh, harus menggunakan apa yang disebut dengan uji Wells. Uji Wells. Nah, yang dua sampel tadi, Brian Fisher tadi, itu juga uji Wells juga, Wells T tapi. Kalau Wells F ini caranya begini. Jadi kita harus, di sini ada pembobot WI, yang nilai pembobotnya ini adalah pembobot untuk tiap perlakuan, yaitu NI dibagi varian sampel ke I. Ini pembobot perlakuan ke I. Ya. Pembobot perlakuan ke I. Sehingga rata-rata yang baru, rata-rata keseluruhan, ya, rata-rata Y bar ini nggak ada subskripnya, bintang. Itu merupakan rata-rata terboboti. Rata-rata terboboti dari rata-rata tiap sampel, tiap perlakuan. Ya. Jadi Y bar star ini merupakan weighted average, jadi rata-rata terboboti dari rata-rata sampel tiap perlakuan. Pembobotnya apa? Pembobotnya ini tadi. Ya. Oke. Nah, setelah setelah kita dapatkan WI, jadi WI dapat ya, nanti ada WTT. WTT itu jumlah pembobot. Jumlah pembobot. Nah, maka kita hitung dulu lambda besar. Di lambda besar ini merupakan jumlah dari 1 dikurang WI dibagi WTT dalam kurung kuadrat dibagi NI-1. Ini semacam dari bas atau masing-masing ukuran sampel tiap perlakuan dikurangi 1. Ya. Nah, setelah itu F-nya, jadi F-testnya itu menggunakan formula 2.5. Formula 2.5. Jadi ini yang disebut dengan uji Wells. Uji Wells ini digunakan dalam ANOVA apabila varian sampel itu tidak sama. Ya. Jadi WI dikurang YI titik rata-rata dikurang rata. Ini rata-rata tiap perlakuan. Ini rata-rata yang baru, rata-rata terboboti keseluruhan. Ya. Dibagi T-1T adalah banyak perlakuan. Nanti kemudian setelah ini kita hitung dibagi dengan 1 ditambah ada yang ada di bawah ini. 2 kali T-1 lambda dibagi T kuadrat min 1. Nah,
nilai FC 25 ini itu memiliki distribusi F, memiliki distribusi F, yang mana derajat bebasnya, derajat bebas sembilangnya T-1, derajat bebas menyebutnya T kuadrat min 1 dibagi 3 lambda. Nah, tentu tentu lambda nu 2 ini bisa jadi pecahan, artinya tidak bulat, tidak bulat ya. Nah, tapi nggak apa sekarang dengan adanya kemajuan teknologi komputasi, walaupun tidak bulat derajat bebas itu nilai F-nya bisa dicari, ya itu ya. Nah, jadi ini. Nah, bagaimana kita apa namanya menguji yang tadi itu, ya, dengan R, dengan R. Oke. Nah, kita kembali, kita kembali. Ini kalau kita lihat uji-uji tadi mengendaki semua nilai-nilai nilai ujinya semua di bawah 1%, maka di bawah 1% yang kecil. Artinya bahwa kita bisa simpulkan varian perlakuan itu tidak sama. Nah, karena tidak sama ya, kita lihat dulu datanya itu ya. Oke. Oke. Jadi kita tidak bisa menggunakan AOV biasa. Nah, yang kita pakai adalah AOV-nya diganti dengan namanya one way dot test ya. One way dot test. Nah, kemudian eh, bahwa task itu memengaruhi error. Jadi ini responnya namanya error, ini perlakuannya namanya task. Datanya data 1. Nah, ini yang perlu ditambahkan var dot equal apakah variannya sama? False. Karena variannya tidak sama. Ya. Nah, jadi kalau ini kita klik, maka yang muncul adalah Wells test. Ini Wells test ya. Jadi derajat bebas penyebutnya ini pecahan 13,283. Derajat bebas sembilangnya 3, ya. Derajat bebas penyebutnya 13,283. Nah, uji F-nya kita hasilkan tadi 12,635. 12,635 ya. Nah, itu untuk menguji kesamaan rata-rata apabila varian dari populasinya tidak sama. Ya. Populasinya tidak sama. Nol, not assuming equal variances. Ya.